Setelah minggu pertama, di setiap minggu berikutnya aku selalu datang ke Jintan untuk menemui teman sekampungku. Dengan uang hasil pemberiannya aku pergunakan untuk biaya transportasi pergi ke Jintan menemui dia. Karena dia selalu menyuruhku untuk datang ke sana, dan dia pun sudah menyiapkan makanan untukku. Aku sangat berterima kasih kepada dia, karena kalau tidak ada dia, aku pun akan kelaparan di hari Minggu seharian penuh. Tepat pada tanggal 30 November, genap 1 bulan sudah aku bekerja, dan aku mendapatkan gaji dari hasil kerja kerasku selama 1 bulan. Aku dapat gaji sebesar 3.580 dolar. Karena aku baru datang dari Indonesia, jadi aku harus mengikuti prosedur dari pihak agensi, yaitu mendapat potongan gaji sebesar 3.000 dolar setiap bulannya selama 7 bulan. Dari sisa gaji 580 dolar, aku kirimkan ke Indonesia yang 500 dolar untuk memenuhi kebutuhan anakku. Dan untuk yang 80 dolar aku simpan untuk kebutuhan aku sendiri di sini. Sebenarnya aku sangat malu kepada temanku, karena setiap minggu aku hanya datang untuk meminta makanan pada dia. Dan setelah genap 2 bulan aku bekerja di Hong Kong, aku pun berusaha untuk mencari penghasilan tambahan di hari Minggu. Dan kebetulan di dekat tempat kita berlibur, ada seorang teman yang menawarkan pekerjaan padaku, yaitu di sebuah perusahaan pengiriman barang khusus untuk para TKW Indonesia. Dan aku pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Walaupun gajinya sedikit, akan tetapi aku tetap bersyukur aku masih bisa mencari penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhanku di sini. Tak terasa sudah 6 bulan aku bekerja di Hong Kong, dan sudah 4 bulan juga aku bekerja di tempat pengiriman barang bersama teman yang memberiku pekerjaan. Suatu sore ketika aku mau berangkat pulang, ada salah seorang teman yang menawarkan padaku, yaitu untuk berjualan nasi seperti dia. Lalu aku tanya berapa harga nasi perbungkusnya dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya. Lalu teman itu menjelaskan kepada saya, dan aku pun menyetujui. Karena hari sudah petang, aku pun bergegas pulang karena aku takut telat sampai di rumah. Lalu pada minggu berikutnya, sehabis aku bekerja di tempat paketan, dari hasil uang aku kerja di paketan itu sebesar 150 dolar, semua aku belikan nasi bungkus. Karena sebungkusnya hanya 10 dolar, jadi aku mendapat 15 bungkus. Dan nasi itu aku bawa pulang ke tempat aku bekerja. Aku jual di sekitar tempat aku bekerja sana, karena di sana
banyak sekali kalau sore mbak-mbak yang nongkrong di sana. Lalu sesampai di tempat itu aku tawarkan nasi yang aku bawa tadi, dan alhamdulillah banyak mbak-mbak yang membelinya, dan akhirnya nasi yang aku bawa pun habis. Dari penjualan nasi aku mendapatkan keuntungan $5 per bungkusnya. Jadi dari nasi 15 bungkus aku mendapatkan keuntungan $75. Aku sangat bersyukur sekali aku masih bisa mendapat tambahan lagi dari berjualan nasi. Aku selalu berucap syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa. Selain diberi kesehatan, aku pun juga diberi tambahan rezeki. Walaupun majikanku pelit soal makanan, akan tetapi aku masih bisa membeli sendiri dari uang hasil kerja sampinganku di hari Minggu. Dan untuk keuntungan dari jual nasi aku simpen untuk tambah-tambah kirim uang ke Indonesia untuk mencukupi kebutuhan anakku. Dan tak terasa juga hampir 2 tahun sudah aku bekerja di negeri beton. Kurang 2 bulan habis masa kontrakku, majikanku memintaku untuk menambah kontrak baru lagi, dan aku pun menyetujuinya. Dan aku juga meminta kepada majikanku meminta izin untuk cuti pulang ke Indonesia menengok anakku. Majikanku pun memberikan izin padaku. Setelah visa baruku keluar, akhirnya aku pulang ke Indonesia untuk menengok anakku. Dan alhamdulillah kedua anakku juga orang tuaku semuanya sehat-sehat. Sekembalinya aku dari Indonesia, aku sudah tidak bisa lagi bekerja di tempat pengiriman barang yang lama, karena sudah ada teman baru yang bekerja di sana. Dan akhirnya aku pun mencari-cari pekerjaan sampingan lainnya. Kemudian aku bertemu dengan salah seorang teman yang bekerja di tempat pemaketan barang juga. Dia mengajakku bekerja di situ dan aku pun menerimanya. Lalu di minggu berikutnya aku bekerja di tempat pemaketan barang yang baru, dan aku sudah tidak berjualan nasi seperti yang dulu. Akan tetapi aku berjualan nasi dari teman baru yang menawarkan kepadaku. Aku berjualan nasi sambil kerja di paketan. Alhamdulillah hasilnya pun lumayan, karena di tempat pemaketan barang itu banyak mbak-mbak yang kelaparan di saat dia mengepak barang untuk dikirim pulang ke Indonesia. Dan di tempat kerja baruku aku mendapatkan gaji sebesar $200, jadi lebih banyak dari tempat kerjaku yang lama. Alhamdulillah aku dapat tambahan rezeki lagi. Dan setelah selesai kerja di tempat pemaketan barang, sore harinya aku mengambil nasi lagi dari tempat teman baruku, dan aku bawa pulang lagi ke tempat aku kerja, dan aku jual di sekitar daerah tempat aku kerja, karena di sana banyak mbak-mbak yang kalau sore-sore nongkrong di taman tempat aku bekerja.
Sampai di sana aku menawarkan nasi yang aku bawa. Alhamdulillah mbak-mbak itu menyukai masakan atau nasi yang aku jual.